Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Inilah kondisi kemacetan yang terjadi di kilometer 28 ruas tol Jor. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus dilakukan. Kompas Siang bersama saya Mercy Tirayo Dan saya Harjino Pramendito. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, suri tauladan kita, Nabi yang patut, yang harus kita cintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang ketiga, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam, melainkan kita dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang menggunakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan sebuah tema yang begitu penting, yaitu tiga jalan meraih takwa, 3 jalan meraih ketakwaan. Berbicara terkait dengan takwa, berbicara tentang ketakwaan merupakan sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting. Seorang hamba yang hidup di dunia ini, di dunia ini sejatinya untuk beribadah dan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Beribadah dan mencari bekal sebanyak-banyaknya adalah tujuan hidup seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita di dunia ini hanya sebagai bermain-main saja. Tidak ada tujuan, tanpa ada tujuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan ialah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Menjalankan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang.
Inilah ketakwaan. Inilah ketakwaan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, tolak ukurnya adalah bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal, sehat. Maka bertakwa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, sifat takwa merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang menginginkan keselamatan. Kalau kita menginginkan keselamatan, sifat yang wajib kita miliki yaitu ketakwaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar bisa mendapatkan sifat takwa tersebut? Dalam kitab Taisirul Khalaq dalam halaman 4, Imam Hasan Al-Mas'udi menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 jalan. Ada 3 jalan yang kita bisa tempuh oleh seseorang, ya. Kita bisa menempuh 3 jalan ini supaya kita bisa mendapatkan sifat takwa. Yang pertama yaitu menyadari siapa diri kita. Kita harus menyadari siapa diri kita. Siapa sebenarnya diri kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tentu ada tujuan, ada maksud. Kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah, makhluk yang butuh segala macam bantuan, butuh segala macam pertolongan. Kita makhluk yang lemah. Tanpa adanya daya, tanpa adanya kekuatan dari Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firmankan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, wa khaliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan bersifat lemah. Manusia diciptakan dengan sifat yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Yang pertama, Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu kuat, ya. Pertama kita lemah, kemudian dari lemah tersebut dijadikan kuat. Kemudian dijadikan kamu setelah kuat yaitu lemah kembali dan beruban. Maka maksud ayat ini yaitu kita dilahirkan dalam keadaan anak-anak, dalam usia kanak-kanak kita lemah. Kemudian kita tumbuh menjadi seorang pemuda, kita kuat, dan berakhir dengan kelemahan pula, yaitu dengan menuanya usia kita, dengan menuanya atau melemahnya fisik kita. Kita telah beruban, yaitu kita telah lemah kembali, yaitu dari lemah menjadi kuat dan menjadi lemah kembali. Maka kesadaran ini yang kita perlu miliki. Kalau kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita lemah, bahwa kita makhluk yang butuh dengan pertolongan, maka kita bisa menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh dengan petunjuk, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen berikutnya.
ujung malam sebelum hari berganti. Lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Kita telah mengetahui bahwa jalan menuju takwa yang pertama yaitu menyadari diri kita siapa. Siapa diri kita sebenarnya? Diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini sangat penting. Kesadaran akan diri kita itu sangat penting. Karena dengan menyadari hakikat diri kita sebagai hamba Allah, kita menyadari bahwa kita hamba Allah yang lemah, kita akan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Kita akan menjauhi diri kita dari sifat-sifat buruk. Seperti sifat sombong, sifat angkuh, dan meremehkan orang lain. Selain itu, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Maka dengan mengetahui diri kita, kita akan selalu merasa diawasi, selalu merasa butuh dengan pertolongan, dan dengan ini kita bisa terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Yang ketiga yang kita harus ketahui, jalan untuk meraih ketakwaan yaitu selalu mengingat nikmat, selalu mengingat nikmat, selalu mengingat karunia dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita terus mengingat nikmat-nikmat Allah. Adapun sarana yang kedua ini atau jalan yang kedua ini untuk meraih takwa yaitu dengan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, telah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka nikmat ini kita hanya perlu syukuri. Kita perlu selalu mengingat agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Menghargai dan mengingat nikmat Allah. Kita menghargai anugerah yang diberikan Allah. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendorong kita. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, akan mendorong kita untuk bersyukur, akan mendorong kita untuk bersyukur, terus bersyukur ketika diberikan nikmat yang lain kita bersyukur, diberikan nikmat yang lain kita bersyukur, begitu seterusnya. Setiap diberikan nikmat kita bersyukur, maka ini akan mendorong kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menjalankan perintah Allah. Bentuk syukur yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, malah kita gunakan untuk bermaksiat. Nauzubillahi min zalik. Kita diberikan nikmat, justru kita balas dengan maksiat kepada orang, kepada zat yang memberikan kita nikmat.
sungguh sangat keliru kita menyadari, ya, sangat keliru kita mensikapi nikmat-nikmat tersebut. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini, segala sesuatu yang kita punya, baik harta, keluarga, itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita ingat-ingat, yang patut kita mengingat nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan pada waktunya Allah Subhanahu wa taala pun akan mengambil nikmat-nikmat tersebut. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat, atas apa yang telah kita miliki. Baik harta, kita akan ditanya dari mana kamu mendapatkan harta, untuk apa harta tersebut kamu belanjakan. Kita akan ditanya untuk apa umurmu kamu habiskan, untuk apa masa mudamu kamu habiskan. Semua kita akan ditanya. Kepemimpinanmu, apakah kamu menjalankan dengan adil, dengan amanah? Apakah itu semua telah menjadikanmu bersyukur? Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengingat-ingat nikmat tersebut agar kita bisa bersyukur. Dan salah satu jalan untuk menuju ketakwaan yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mampu untuk menahan pedihnya siksaan, ya, dicabut nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mendapatkan nikmat tersebut dan tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut. Dan apakah kita siap dengan keadaan tersebut? Maka kita perlu terus untuk mengingat-ingat tersebut agar kita bisa mendapatkan ketakwaan. Yang ketiga yang selalu kita ingat yaitu selalu mengingat kematian. Inilah jalan yang ketiga yang kita perlu ketahui, mengingat-ingat kematian. Yang pertama tadi kita menyadari bahwa diri kita lemah, diri kita perlu dengan pertolongan, perlu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dengan petunjuk, perlu dengan segala macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, butuh dengan bantuan orang lain, dan terlebih kita butuh dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kita harus menyadari nikmat Allah. Kita harus menyadari anugerah yang diberikan Allah. Kita harus menyadari segala macam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan itu kita akan didorong untuk selalu melakukan ketakwaan, selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga yaitu mengingat kematian. Tidak ada yang bisa hidup abadi di dunia ini. Tidak ada yang bisa hidup pada umat Nabi Muhammad SAW, ya, di umur 60-70 tahun adalah batas umur kita. Kita harus persiapkan itu semua. Apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kematian kita? Ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Maka ketika kita mengingat kematian, maka kita mengingat bekal apa yang harus kita siapkan, yaitu bekal ketakwaan. Ketakwaan yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasannya pada segmen berikutnya. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Kita telah mengetahui dua jalan untuk meraih ketakwaan. Dua jalan tersebut yaitu menyadari siapa diri kita, ya, kita makhluk yang lemah, butuh dengan pertolongan Allah, dan yang kedua, kita terus mengingat-ingat nikmat Allah, terus mengingat-ingat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita mengingat bekal apa yang harus kita bawa. Yang itu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan yang bisa kita bawa, tidak ada yang lainnya. Harta kita tidak bisa kita bawa. Keluarga kita, mana mungkin mereka mau ikut terkubur ketika kita sudah terkubur di liang lahat. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal perbuatan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana atau jalan meraih ketakwaan yang ketiga ini yaitu terus mengingat kematian. Kematian adalah kenyataan yang pasti akan kita temui, kenyataan yang pasti akan kita hadapi. Cepat atau lambat kita akan menghadapi kematian. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Betapa beratnya kematian tersebut, kita pasti akan merasakan kematian tersebut. Kita pasti akan merasakan kematian tersebut, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka dengan ketakwaan kita bisa menjalani begitu panjangnya perjalanan ketika kita di alam kubur, di alam barzakh, di yaumil qiyamah, di pada mahsyar, sampai kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak, begitu panjang perjalanan tersebut, dan kita perlu dengan bekal ketakwaan. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa mengingat kematian itu sangat penting dalam mencapai takwa? Mengapa sangat penting dalam mencapai takwa? Karena dengan mengingat kematian, kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Kita akan lebih fokus pada amal-amal yang bermanfaat sebagai bekal untuk akhirat. Maka kita ketika ingin berbuat dosa, kita ingat kita tidak hidup lama, kita tidak hidup selamanya, kita pasti akan mati. Kenikmatan yang kita dapatkan itu hanya bersifat sementara, hanya kita dapatkan bersifat sementara. Justru ketika kita melakukan kemaksiatan, dosa, kita mendapatkan dosa, mendapatkan titik hitam di hati kita, memberatkan kehidupan kita, yang nantinya di dunia kita tersiksa, terlebih lagi di akhirat kita lebih tersiksa. Maka kita harus mengingat kematian agar kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk bekal menuju akhirat dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang bisa merugikan kita di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah, kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Kita ketika mati, maka kelezatan dunia akan terputus dari kita. Inilah yang dimaksud dengan pemutus kelezatan. Kita diperintahkan untuk terus mengingat kematian, agar kita bisa lebih bertakwa, agar kita bisa lebih berhati-hati melakukan perbuatan. Kita lebih bisa memfokuskan diri kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang berbau dosa. Kita lebih fokus untuk di jalan yang lurus. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kematian disebut sebagai pemutus kelezatan.
Pematian disebutkan sebagai pemutus kelezatan, yaitu memutus segala macam kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segala macam karunia, segala macam harta benda, segala macam keluarga kita diputuskan dari hal-hal tersebut. Orang yang sering mengingat kematian akan lebih waspada dalam hidupnya. Tidak terbuai oleh hawa nafsu, tidak terbuai oleh segala macam kenikmatan dunia yang menggiurkan, dan lebih hati-hati dalam setiap amal perbuatannya. Selain itu, kematian juga menyadarkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan, hanya sebuah tempat persinggahan, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka kita semua di dunia ini hidup untuk menuju akhirat, bukan di dunia. Di dunia hanya tempat persinggahan sementara. Maka salah arah ketika kita jadikan dunia sebagai tujuan. Maka kita akan sengsara. Ketika akhirat sebagai tujuan, kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita sama-sama terus mengingat kematian. Kematian yang akan mendatangi kita, yang pasti akan mendatangi kita semua. Semua akan didatangi oleh kematian. Karena itu kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Kita mau ke akhirat, pintunya adalah kematian. Dan itu semua akan datang kepada kita kapan saja. Tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kapan kita siap atau tidak. Pasti kematian akan datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita menjaga amal kita. Senantiasa kita terus bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita memohon kepada Allah agar pada saatnya tiba nanti, ketika kematian menghampiri kita nanti, agar kita dipanggil dalam keadaan beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bersaksi la ilaha illallah. Ketika kita mati dalam keadaan tersebut, dakhalal jannah, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketakwaan yang harus kita raih. Yaitu hidup di akhirat nanti, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghadapi kematian dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Maka 3 jalan menuju ketakwaan ini, yaitu menyadari diri kita siapa, mengingat-ingat karunia Allah, dan banyak mengingat kematian akan mempermudah kita untuk bertakwa, mempermudah kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bertakwa dan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikumpulkan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang saleh di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini ada intervensi kekuasaan. Nah inilah yang kita khawatirkan, narasi-narasi menyesatkan seperti ini. Diulas oleh 2 pandangan berbeda. Pada elit ini apakah sama dengan pernyataan Sahroni yang bilang tergantung dewa-dewa? Memang ada banyak tanggapan. Dianggap bahwa ini politik. 2 arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam.
di Kompas TV.